Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sylvia Noviana Nugraini. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan penelitian Sosiologi kelas 10 semester genap, yaitu oleh saya sendiri, Sylvia Noviana Nugraini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini untuk mendukung supaya channel ini terus berkembang dan bisa mengupload lagi video-video yang bermanfaat lainnya. Nah, pada materi kali ini memiliki beberapa subbab, yaitu yang pertama, menyusun garis besar laporan penelitian, yaitu membahas syarat-syarat penulisan laporan dan bagian-bagian laporan penelitian. Yang kedua, menyusun laporan penelitian sesuai kaidah karya tulis ilmiah, di mana di dalamnya membahas rancangan penelitian, pembahasan dan analisis hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Yang ketiga, mempresentasikan laporan penelitian di mana di dalamnya terdapat kegiatan diskusi dan juga presentasi. Yang keempat atau yang terakhir, publikasi laporan penelitian. Pada video kali ini kita akan membahas subbab yang pertama, yaitu menyusun garis besar laporan penelitian. Nah, pada subbab kali ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu setelah melaksanakan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan sistematika laporan penelitian dan juga nanti dilanjutkan dengan menjelaskan manfaat diskusi kelas mengenai hasil laporan penelitian. Langsung saja kita akan bahas menyusun garis besar laporan penelitian. Yang pertama yaitu syarat-syarat penulisan laporan. Yang pertama, penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditujukan. Kemudian yang kedua, laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. Yang ketiga, dalam mengemukakan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, laporan penelitian harus ditulis dengan baik dan benar serta sistematis. Lanjut, bagian-bagian laporan penelitian. Yang pertama terdapat bagian pendahuluan, yaitu peneliti menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi laporan penelitian. Di dalam bagian pendahuluan terdapat apa saja? Kita lihat yang pertama, halaman judul. Yang kedua, kata pengantar. Yang ketiga, daftar isi. Yang keempat, daftar tabel. Dan yang terakhir, daftar gambar, ilustrasi, atau grafik. Selanjutnya, yang kedua adalah isi laporan. Memuat tentang uraian proses penelitian dan hasilnya, yaitu berisikan bab pertama pendahuluan, yaitu mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan yang terakhir kegunaan penelitian. Yang kedua, yaitu kerangka teori, di dalamnya berisikan tinjauan pustaka dan juga kerangka teori. Bab 3, metodologi, yang berisikan pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Bab keempat, hasil penelitian, dan yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Bagian yang ketiga merupakan bagian penutup. Bagian ini biasanya terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan juga indeks. Kita akan bahas satu persatu mulai dari bagian pendahuluan atau preliminary materials. Yaitu yang pertama, halaman judul. Halaman judul ini dicantumkan judul penelitian, nama penyusun, nama lembaga, nama tempat, dan juga tahun penyusunan laporan. Yang kedua yaitu kata pengantar, berisikan uraian pendek penulis tentang penelitiannya, yaitu bisa juga berisikan tentang sponsor, ucapan terima kasih, dan yang terakhir dibubuhi keterangan tanggal, bulan, tahun penulisan, dan juga nama lengkap peneliti. Daftar isi
Berisikan gambar menyeluruh tentang isi laporan. Daftar isi ini menunjukkan bagian-bagian dari laporan, di mana tiap bab atau subbabnya dicantumkan nomor halaman. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Daftar ini memuat judul-judul tabel atau gambar atau grafik di sini ya, yang ada di dalam laporan. Daftar disusun berurutan sesuai nomor pada tiap tabel, gambar, dan juga grafik. Jadi, apabila di dalam laporan kita terdapat gambar dari tabel, maka dijadikan satu pada daftar tabel ya. Jadi, jangan sampai tercampur dengan daftar gambar dan juga daftar grafik. Nah, nanti ketika kita memasukkan gambar tabel di dalam laporan penelitian kita, maka harus diberi nomor dan juga judul tabel, sehingga nanti memudahkan kita untuk menyusunnya di dalam daftar tabel dan juga memudahkan pembaca untuk mencari ya gambar tabel tersebut dalam laporan kita. Diberi halaman tentunya, jangan lupa. Selanjutnya, isi laporan bab 1 pendahuluan, yaitu berisikan latar belakang masalah, alasan dipilihnya suatu masalah yang dijadikan bahan penelitian, perumusan masalah, unsur-unsur yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan, kemudian pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan juga kegunaan penelitian. Masing-masing dari pembahasan pada bab 1 pendahuluan sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Silahkan bisa dicek video mengenai rancangan penelitian. Selanjutnya bab 2, kerangka teori, yaitu gambaran atau penekanan pentingnya permasalahan yang akan diteliti, memberi petunjuk kepada pembaca untuk mempelajari masalah lebih lanjut. Selanjutnya peneliti mencoba mengemukakan alur pikirannya dengan merangkum penemuan. Maksudnya apa? Di sini dalam kerangka teori berisikan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini yaitu berisikan penelitian terdahulu ya, merangkum penemuan-penemuan yang sudah ada sebelumnya sebagai referensi kita dalam melaksanakan penelitian. Yang kemudian yang kedua, kerangka teori itu sendiri ya, teori atau dasar teori yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ada bab 3 metodologi. Ini juga sebenarnya penjelasan detailnya sudah ada di video sebelumnya. Berarti di video ini akan saya jelaskan secara singkat saja, di mana dalam bab 3 metodologi ini berisikan yang pertama pendekatan penelitian. Kita harus jelaskan penelitian yang kita laksanakan dalam penulisan pelaporan, maksudnya pelaporan penelitian yang kita tulis ini, dan juga penelitian yang kita lakukan menggunakan pendekatan apa, ataukah kuantitatif atau kualitatif. Biasanya juga bisa menggunakan mix method atau pendekatan campuran, yaitu kualitatif dan juga kualitatif. Tapi biasanya pilih salah satu saja. Jenis penelitian dan juga subjek penelitiannya itu apa. Kemudian yang ketiga teknik pengumpulan data dan juga teknik analisis data. Tadi dalam metodologi ini adalah bagaimana kita menjelaskan kepada pembaca mengenai pendekatan jenis subjek yang kita teliti itu siapa, dan teknik pengumpulan datanya itu bagaimana, teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis data apa. Ini juga sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya yaitu bab 4 hasil penelitian. Bab ini merupakan inti laporan penelitian yang ingin diketahui oleh pembaca. Pada bagian ini, peneliti menguraikan seluruh hasil penelitian, tinjauan kepustakaan, dan metodologi yang digunakan. Jadi dijelaskan dalam bab 4 atau hasil penelitian ya. Jadi disinkronkan, dijelaskan secara detail di bab 4 ini. Gitu. Kemudian yang terakhir bab 5 berisikan kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan ini harus singkat, padat, dan jelas. Yang terakhir saran hendaknya dibuat untuk implikasi teoritis, praktis, dan kegunaan bagi peneliti lanjut. Bagian penutup berisikan daftar pustaka.
Daftar pustaka yaitu semua buku atau sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Susunan penulisan sumber dari buku adalah nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, tempat terbit, dan nama terbit. Nah, contohnya sudah tertera di sebelahnya, yaitu ditulis ya nama dulu, kemudian setiap susunannya ini diberikan tanda titik. Jadi nama titik, tahun titik, judulnya itu menggunakan tulisan miring, kemudian titik, tempat terbit, kemudian titik 2, baru nama penerbitnya. Seperti itu yang lampiran. Memuat hal-hal yang perlu diketahui pembaca biasanya meliputi format kuesioner, wawancara atau pengamatan, dan dokumen penting lainnya. Indeks berisikan daftar kata, istilah, atau nama yang berada dalam laporan. Nah, itu saja pembahasan materi pada video kali ini. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.